Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Parakan. Kebaktian keluarga Sabtu 25 April 2020 dan Minggu 26 April 2020 masih dilakukan di rumah masing-masing dalam bentuk kebaktian online atau kebaktian keluarga. Waspada COVID-19. Selalu ikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Lili Kusumawati atau dapat dikumpulkan melalui pamong wilayah atau penatua yang berdomisili di wilayah masing-masing. Atau dapat pula diserahkan langsung ke kantor TU gereja yang akan buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 12.30 WIB. Tetaplah berdoa dan menjalin relasi dengan Tuhan untuk menjaga spiritualitas dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Selamat beribadah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Marilah kita awali ibadah online ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, hendaklah hidup kita itu menunjukkan suatu perubahan. Karena itu marilah kita menyanyikan satu lagu, Kristus bangkit, soraklah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku
Saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami yang percaya Engkau yang sudah bangkit, tapi ternyata hidup kami belum menunjukkan perubahan. Itu sama halnya kami percaya kepada Allah yang mati. Ampunilah Tuhan, kami sudah gagal menunjukkan hidup yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan, maupun di hadapan sesama kami, di hadapan anak-anak kami, di hadapan orang tua kami, dan juga di hadapan orang-orang sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan, kami sudah seringkali mengecewakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Ajai benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercerah olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur dengan duka lepas berkat anugerah. Saudara, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berilah salam damai satu dengan yang lainnya, karena Tuhan sudah mendamaikan hidup kita semuanya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami dan seluruh keberadaan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu, dan bila firman-Mu tidak hanya kami mengerti, tetapi firman-Mu juga boleh mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
apa yang terjadi? Andai kata setelah Yesus bangkit, Yesus tidak pernah menjumpai para muridnya. Yesus tidak pernah menjumpai para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Yesus tidak pernah menjumpai Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus. Yesus tidak pernah menjumpai Petrus yang juga sangat berduka karena kematian Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak menjumpai para muridnya yang lain. Saudara, apa yang terjadi? Andai kata dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa Yesus tidak pernah menjumpai dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah para murid Yesus, kedua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, hidup mereka tidak pernah mengalami perubahan. Andai kata Yesus tidak pernah menjumpai dua orang yang berjalan ke Emmaus, saudara sekalian, maka mereka akan terus berjalan menuju ke Emmaus dan mereka tidak akan pernah kembali menuju ke Yerusalem. Andai kata Yesus tidak pernah menjumpai dua orang yang berjalan ke Emmaus ini, saudara, maka yang terjadi adalah kedua orang ini tetap punya pemahaman yang salah tentang siapa itu Yesus. Mereka tetap tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran kitab suci. Atau mereka mengerti, tapi mereka salah memahami kitab suci itu. Karena mereka salah memahami isi kitab suci, maka yang terjadi adalah mereka pun juga salah di dalam memahami siapa itu Yesus. Karena mereka punya pemahaman Yesus itu hanya seorang nabi. Yesus itu hanya adalah seorang Mesias secara duniawi. Yesus itu bukan Tuhan yang tidak bisa bangkit, saudara. Karena itulah dikatakan dalam bacaan tadi, raut mereka, orang dua yang berjalan menuju ke Emmaus ini, raut mukanya itu muram. Saudara, andai kata Yesus tidak pernah menjumpai para muridnya dan juga kedua orang yang berjalan ke Emmaus itu, yang terjadi adalah mereka tidak pernah mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Tapi puji Tuhan, saudara, Yesus yang bangkit itu, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia menjumpai para muridnya. Artinya apa, saudara? Dari sini kita bisa belajar, kalau kita ingin hidup kita mengalami perubahan, kuncinya adalah saudara harus dijumpai oleh Yesus. Apa artinya, saudara? Bahwa perubahan hidup itu terjadi hanya ketika kita itu dijumpai oleh Yesus. Artinya hanya kekuatan Yesus lah, kekuatan Allah lah yang mampu mengubah kehidupan saudara dan saya. Karena itu kalau kita membaca dalam nas pendahuluan tadi, dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua, saudara, di sana dikatakan demikian. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi berubahlah budimu itu, didahului demi kemurahan Allah. Artinya apa? Artinya perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dimampukan untuk bisa berubah hidup kita ketika saudara dan saya sudah mengalami kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh kedua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika Yesus menjumpai mereka, mereka mengundang Yesus untuk menginap di tempat penginapan mereka itu. Dan ketika Yesus hadir di sana, di sanalah terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, kita tahu kupu-kupu itu binatang yang indah. Tetapi sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang indah, saudara, ada proses yang dilalui itu.
Dan proses itu tidak indah. Proses itu tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. 20-30 hari kupu-kupu harus menjalani proses metamorfose. Saudara sekalian, kadang Tuhan izinkan hidup kita itu berada di dalam proses metamorfose. Kita seperti kupu-kupu yang diam, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa terbang ke sana kemari. Tapi justru pada saat yang seperti itulah, pada saat kita tidak berdaya dan bisa berbuat apa-apa itulah, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan saudara. Di sanalah kita diajar untuk bersandar kepada pertolongan Tuhan. Saudara, dalam situasi wabah corona saat ini, apakah di tengah situasi saat ini kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah para pengikut Kristus yang menunjukkan perubahan dalam kehidupan ini? Ataukah sikap kita menghadapi wabah ini seperti orang-orang dunia yang tidak jauh berbeda hidup kita dengan mereka di dalam mengatasi wabah corona ini? Di mana menyikapi wabah corona ini dengan dengan kepanikan, dengan ketakutan yang terlalu, dengan hanya memikirkan diri sendiri. Apakah dengan wabah corona ini kita mempunyai sikap yang berubah? Saudara sekalian, perubahan hidup itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Apalah artinya Yesus bangkit dari kematian, tetapi kita yang percaya kepadanya tidak menunjukkan perubahan. Itu sama dengan kita percaya, beriman kepada Allah yang sudah mati. Saudara, engkau dan saya percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Tapi apakah hidup kita sudah berubah? Kalau engkau dan saya percaya Yesus sudah bangkit, sesungguhnya orang-orang yang percaya Yesus sudah bangkit adalah orang itu dalam kehidupannya terjadi kebangkitan, perubahan hidup yang semakin lebih baik. Masalahnya, apakah perubahan itu benar-benar nampak di dalam kehidupan saudara? Amin. Tuhan, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk situasi bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan, dengan adanya wabah corona ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pasien-pasien yang sudah sembuh, walaupun masih ada yang terkena infeksi yang juga masih bertambah. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini akan bisa berlalu. Engkau yang menolong pemerintahan kami, berikan hikmat kebijakan di dalam menghadapi situasi wabah corona ini Tuhan. Demikian juga dengan masyarakat supaya ada kerjasama yang baik dengan pemerintah, tidak meremehkan situasi ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang berjuang di garda depan untuk menyelamatkan, mengobati orang yang terkena virus corona, supaya Tuhan memulihkan, memberikan mereka kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka yang sudah mengerjakan apa yang jadi bagian mereka tidak terkena virus corona ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang menjaga jemaat-Mu semuanya Bapa. Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan bagi jemaat kami, supaya berhati-hati memperhatikan protokol kesehatan di dalam menghadapi virus corona. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, saudara kami yang sakit, khususnya untuk Ibu Daniel yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya Bapa, kami mohon Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa Surgawi. Inilah doa kami ya Bapa Surgawi, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat Kristiani di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai ayat persembahan akan saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas sehari. Kalau saat ini Tuhan kami datang dengan membawa uang persembahan yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan berkati agar uang persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan cacat celah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman antara sesamamu. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya.